saatnya buat kamu yang mau tetap update soal ekonomi, investasi, dan dunia keuangan. Di sini kita bakal kupas tuntas mengenai berita terbaru, insight menarik, dan tips biar makin cerdas ngatur keuangan. Sebelumnya, kenalin aku Zahra Narsosabila yang akan membawakan segmen ekonomi. Dan aku Muhammad Revi Kusnaldi yang akan membawakan berita pada segmen investasi. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja masuk ke berita pertama. Teman-teman tahu nggak sih produksi beras di Indonesia melonjak, tapi impornya anjlok drastis. Kira-kira karena apa ya? Jadi, dalam laporan terbarunya, USDA Rice Outlook pada bulan April 2025 mencatat bahwa produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 34,6 juta ton, yang artinya naik hampir 5% dari tahun sebelumnya. Musim panen utama yang optimal dan curah hujan yang mendukung menjadi faktor utama lonjakan ini. Dampaknya terasa langsung. Impor beras Indonesia diperkirakan turun tajam dari 3,9 juta ton menjadi hanya 800.000 ton. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi tertinggi kedua setelah India, sekaligus meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya. Namun, keberhasilan ini menjadi kabar buruk bagi eksportir seperti Thailand yang melaporkan penurunan ekspor hingga 30% di kuartal pertama pada tahun ini. Sementara itu, pemerintah melalui Bulog mencatat serapan gabah tertinggi sepanjang sejarah, yaitu lebih dari 2 juta ton hingga 11 Mei 2025. Menteri Pertanian pun optimis cadangan beras nasional akan mencapai 4 juta ton pada akhir bulan Mei. Momentum ini dinilai sebagai langkah nyata menuju swasembada pangan dan stabilitas harga. Oke, lanjut aja ke berita kedua yang katanya modal asing masuk kira-kira berapa ya? Tapi kok modal saham masih ditinggalin? Jadi, Bank Indonesia melaporkan bahwa pada pekan pertama bulan Mei 2025, Indonesia mencatat arus modal asing masuk bersih hingga sebesar 120 miliar rupiah. Meskipun kecil, angka ini merupakan hasil bersih dari masuknya dana ke pasar surat berharga negara sebesar 6,88 triliun rupiah yang diimbangi keluarnya modal dari pasar saham dan SRBI masing-masing 2,7 dan 4 triliun rupiah. Di sisi lain, premi resiko investasi Indonesia mengalami penurunan dari 95 menjadi 90 basis poin, yang artinya menunjukkan persepsi resiko yang membaik dari pelaku pasar global. Namun, nilai tukar rupiah tetap tertekan, dibuka melemah ke level 16.530 per US dollar pada 9 Mei. Kenaikan imbal hasil SBN dan penguatan indeks dolar menjadi penyebab utamanya. BI menyatakan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan nasional, khususnya menghadapi tekanan eksternal yang terus berubah-ubah. Dan lanjut aja ke berita ekonomi yang terakhir. Tahu nggak sih, tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia lesu. Kira-kira kenapa ya? Terus kenapa pemerintah malah tancap gas dengan cairin gaji ke-13? Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 tercatat hanya 4,87%, yang artinya sedikit lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penyumbang utama seperti konsumsi rumah tangga pun ikut melemah, hanya tumbuh 4,89% dibanding 4,91% di tahun lalu. Lesunya konsumsi ini dipengaruhi karena tidak adanya momen besar seperti pemilu, dan meski ada lebaran, dampaknya pun juga belum cukup kuat, sehingga pemerintah harus segera merespon dengan mempercepat pencairan gaji ke-13 untuk ASN serta menyalurkan bantuan sosial seperti PKH dan kartu sembako untuk bulan Mei dan Juni. Nah, langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Tak hanya itu, insentif fiskal juga disiapkan untuk sektor properti,
otomotif, dan industri padat karya. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi yang menekankan pada penguatan konsumsi dan investasi dalam negeri. Nah, selanjutnya kita masuk pada segmen kedua, yaitu seputar informasi investasi. Terima kasih Zahra. Baiklah, pada segmen ini aku akan membawakan informasi mengenai investasi. Salah satu pemain besar di industri aset digital di Indonesia, kabarnya lagi siap-siap buat IPO nih. Katanya sih sampai gandeng perusahaan sekuritas gede dan juga udah diproses sama OJK. Kira-kira siapa ya? Jadi ada satu perusahaan yang main di bidang perdagangan kripto lagi siap-siap buat IPO alias go public di Bursa Efek Indonesia. Kabar ini itu mulai kedengaran sejak Desember 2024 kemarin, tapi sampai sekarang nama perusahaannya itu masih dirahasiain. Yang pasti mereka udah gandeng dua perusahaan sekuritas besar, yaitu PT Cipta Dana Sekuritas Asia dan PT Mandiri Sekuritas buat bantuin proses IPO-nya. Menurut Presiden Direktur Cipta Dana Sekuritas Asia, John Heri Teja, prosesnya itu udah masuk tahap di bursa dan lagi ditelaah juga sama OJK. Nilai IPO-nya sih katanya nggak sampai 500 miliar, tapi selain itu detail lainnya itu masih disimpan rapat-rapat. Kalau beneran jadi IPO, ini bakal jadi momen yang penting banget buat industri kripto di Indonesia. Artinya aset digital makin diterima dan makin dilirik juga di dunia investasi formal kayak pasar saham. Tapi ya karena informasinya masih minim, kita semua harus sabar dulu nunggu informasi resminya. Siapa tahu ini jadi pintu masuk buat makin banyak perusahaan kripto masuk ke bursa. Selanjutnya, JP Morgan rompak daftar saham jagoannya di Indonesia. 2 saham out, 2 saham baru masuk. Kenapa sih sampai dirombak begitu? Jadi gini, di bulan Mei 2025 ini, JP Morgan melakukan sedikit perombakan di daftar saham jagoannya. 2 saham dikeluarin, 2 lagi masuk. Nah, perubahan ini pastinya mencerminkan pandangan JP Morgan soal arah pertumbuhan sektor-sektor tertentu di Indonesia. Pertama, ada kabar baik buat Goto. Yap, PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk resmi masuk ke daftar pilihan, menggantikan PT Aneka Tambang Tbk alias ANTM. Ini tandanya JP Morgan itu makin percaya sama masa depan sektor teknologi dan digital di Indonesia. Goto dianggap punya potensi tumbuh yang oke banget ke depan. Lanjut ke yang kedua, giliran ICBP untuk naik panggung. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu masuk ke daftar untuk menggantikan saham AMRT alias PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, maksudnya ICBP ini karena JP Morgan melihat sektor barang konsumsi yang masih stabil dan cukup menjanjikan di tengah kondisi yang enggak selalu mulus. Kalau ditarik benang merahnya nih, JP Morgan lagi shifting fokus dari sektor komoditas dan retail ke arah teknologi dan consumer goods. Artinya apa? Ya, mereka kayaknya lebih optimis sama potensi jangka menengah sektor digital dan produk kebutuhan sehari-hari daripada sektor tambang dan retail yang mungkin lagi agak lesu. Ada satu lagi nih perusahaan yang siap nyemplung ke bursa dan incar dana triliunan buat ekspansi, yaitu Chandra Daya Indonesia atau CDIA. CDIA ini adalah salah satu anak usaha konglomerat Prajogo Pangestu loh, yang udah terkenal banget di sektor petrokimia dan energi. CDIA ini ngapain sih? Mereka fokus di produksi dan distribusi bahan kimia, khususnya asam sulfat dan turunannya. Nah, bahan ini penting banget loh, dipakai buat bikin baterai kendaraan listrik, pupuk, sampai industri tekstil dan tambang. Jadi bisa dibilang bisnisnya itu nyentuh banyak sektor strategis. Dalam rencana IPO-nya, CDIA bakal lepas 533 juta saham, sekitar 10% dari modal yang disetor, dan targetin dana segar sekitar 1,02 triliun rupiah. Duitnya itu bakal dipakai buat pengembangan bisnis, dari ekspansi fasilitas produksi sampai peningkatan kapasitas pabrik. Yang bikin IPO ini makin disorot adalah karena ini bagian dari kerajaan bisnisnya Prajogo Pangestu, yang udah dikenal banget di sektor petrokimia dan energi. IPO CDIA ini bisa jadi peluang yang sangat menarik, apalagi buat investor yang melirik industri baterai EV dan kimia industri. Tapi seperti biasa, performa sahamnya itu bakal sangat tergantung pada kondisi pasar dan gimana mereka bakal eksekusi ekspansi bisnisnya ke depan. Nah, itu dia 6 kabar cronologis seputar ekonomi dan investasi yang penting di bulan Mei ini. Sobat Cuan, ingat, pasar bisa berubah dengan cepat, tapi informasi yang tepat kamu bisa ambil langkah cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cuan dan cerdas dalam berinvestasi.
Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan pantengin terus Cuanmologis. agar nggak ketinggalan info penting berikutnya. Cuanmologis, stay home, stay